Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci mitaqan ghalizan yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, mawaddah wan rahmah, dan ketenangan, sakinah. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang menyejukkan pandangan mata dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dan istri adalah partner yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Namun, ketika salah satu pihak, dalam hal ini istri, melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang merusak fondasi pernikahan dan tujuan syar'inya, maka Islam memberikan jalan keluar. Jalan keluar ini bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi diizinkan sebagai pembedahan terakhir untuk menghentikan keburukan yang lebih besar. Istri yang layak dicerai bukanlah istri yang sekadar tidak sepaham atau melakukan kesalahan kecil, melainkan istri yang secara konsisten telah mengkhianati amanah pernikahan. Berikut adalah beberapa ciri dan perilaku istri yang menjadi alasan syar'i untuk perceraian, disertai dengan analisis dalilnya. Nusyuz adalah kondisi di mana istri membangkang dan meninggalkan kewajiban-kewajiban dasar yang telah ditetapkan syariat terhadap suaminya. Ciri-ciri perilaku: keluar rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak darurat atau tanpa alasan syar'i, menolak berhubungan intim, bersenggama, tanpa alasan yang sah, seperti sakit, haid, dalam yakiwan, secara sengaja dan terus-menerus, sengaja meninggalkan kewajiban ibadah yang fardu, bersikap kasar, menghina, dan merendahkan suami di depan umum atau privat. Dalil: Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Penjelasan: ayat ini menunjukkan tahapan menghadapi istri yang nusyuz. Perceraian, talak, adalah langkah setelah tahapan nasihat dan pisah ranjang tidak berhasil. Jika nusyuz terus berlanjut dan merusak rumah tangga, suami berhak menjatuhkan talak. Jika seorang istri bersumpah untuk tidak menggauli suaminya, atau melakukan hal-hal yang diharamkan karena marah, maka ini merupakan bentuk nusyuz yang sangat serius. Ciri-ciri perilaku: bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi berhubungan intim dengan suami, mengancam akan meninggalkan rumah dan tidak kembali. Dalil: Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri istri-istrinya, hendaklah mereka menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Meski ayat ini turun berkaitan dengan sumpah suami, para ulama juga menjadikannya sebagai qiyas, analogi untuk istri. Perilaku ini merusak tujuan pernikahan dan memberikan penderitaan psikologis yang berat bagi suami. Jika setelah masa tenggang, dalam hal ini tanpa batasan waktu spesifik seperti 4 bulan, istri tidak mau bertobat, suami berhak menceraikannya. Pengkhianatan terhadap amanah pernikahan, baik berupa harta, rahasia rumah tangga, maupun kehormatan. Ciri-ciri perilaku: berzina, al-zina. Ini adalah pengkhianatan tertinggi. Istri yang berzina telah merusak pondasi kepercayaan dan nasab. Mencuri harta suami, al-sarikah. Mengambil harta suami tanpa izin untuk disalahgunakan atau diberikan kepada orang lain, tanpa keridhaan suami. Membuka rahasia rumah tangga dan aib suami kepada orang lain. Dalil: Al-Quran Surah Al-Isra 32.
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya, kemudian ia membuka rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Ini juga qiyas yang berlaku bagi perempuan. Zina adalah alasan yang sangat kuat untuk perceraian. Begitu pula dengan pengkhianatan lainnya, karena telah menghancurkan amanah dan kepercayaan yang menjadi pilar rumah tangga. Istri yang secara terus-menerus menyakiti, menzalimi suaminya, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, sehingga membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak mungkin lagi dipertahankan. Ciri-ciri perilaku: melakukan kekerasan fisik terhadap suami, selalu mencaci maki, mengumpat, dan menggunakan kata-kata kotor kepada suami atau keluarganya, melakukan sihir santet, amal al-sir, dengan tujuan membenci atau menyakiti suami. Dalil Al-Quran Surah An-Nisa 35. Ayat ini membicarakan tentang perselisihan dan adanya perwakilan dari kedua keluarga untuk mendamaikan. Jika perdamaian tidak mungkin, maka perceraian adalah solusi. Hadits dan kaidah fikih: tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan mudarat, bahaya, bertentangan dengan tujuan sakinah, ketenangan. Dalam kondisi seperti ini, perceraian, baik talak atau khulu, adalah jalan untuk menghentikan kemudaratan. Seorang istri yang murtad keluar dari agama Islam. Ciri-ciri perilaku menyatakan keluar dari Islam. Melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kemurtadan, seperti menyembah berhala, mengingkari rukun iman, dan menolak syariat Islam dengan sombong. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Akad nikah secara otomatis batal jika salah satu pihak murtad, karena ikatan pernikahan antara muslim dan non-muslim yang bukan ahli kitab adalah haram. Dalam kondisi ini, perceraian terjadi dengan sendirinya, fasakh. Satu. Perceraian adalah opsi terakhir. Semua ciri-ciri di atas tidak serta-merta mengharuskan perceraian. Islam mengedepankan proses islah, perbaikan, nasihat, mediasi keluarga, dan kesabaran. 2. Proporsional dalam menilai. Tidak semua kesalahan istri langsung dikategorikan sebagai nusyus atau pengkhianatan. Konflik rumah tangga biasa harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik. 3. Ada jalan khulu. Jika suami yang bersalah, istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai khulu dengan mengembalikan mahar atau sejenisnya. 4. Niat dan prosedur yang benar. Niatkan perceraian untuk mencari ridha Allah dan menghentikan kemudaratan, bukan karena emosi sesaat. Lakukan dengan tata cara yang syar'i, disaksikan, dan dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Demikian penjelasannya. Semoga kita semua dijauhkan dari konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dan diberikan kemampuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bisyawab.